Jadi pada video kali ini saya sudah masuk ke Superlab 1. Langsung saja kita akan buka. Nah, di sini saya sudah di Superlab 1. Di sini kita bisa duduk saja agar bisa di sebelah kiri. Nah, jadi inilah Superlab yang nantinya akan kita kerjakan ya. Tapi di sini kita tidak perlu khawatir karena di sini untuk instruksinya dia sudah dibagi menjadi beberapa part. Misalkan di sini part 1 basic configuration, part 2 dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu pusing. Langsung saja di sini kita akan mulai konfigurasinya. Kita akan mulai yang part 1 terlebih dahulu, yaitu basic configuration. Di sini kita diharuskan untuk konfigurasi hostname dan juga untuk membuat enable secret dengan passwordnya yaitu SID. Nah, jadi untuk passwordnya itu baik huruf besar maupun kecilnya itu harus disesuaikan juga ya. Kita mulai konfigurasi di switch yang sebelah sini dulu. Kita bisa buka switch yang ini. Kita kasih CLI. Kemudian di sini kita enable config to config. Nah, kita bisa ubah hostname. Untuk hostname-nya itu kita bisa ubah menjadi SW4. Nah, di sini karena saya sudah. Sebelumnya itu kan pada switch dan juga router juga ada dua menu, yaitu UI dan CLI. Karena di sini kita mengerjakannya menggunakan PT Activity, maka di sini otomatis untuk menu UI-nya itu sudah dinonaktifkan. Jadi kita hanya bisa konfigurasi dengan mode CLI-nya. Oke. Di sini kalian bisa lihat untuk compilation-nya itu sudah menjadi ini. Selanjutnya kita akan buat password enable secret-nya. Enable sage SID. Oke. Enter. Kemudian kita coba exit. Kemudian kita coba lagi. Enable SID. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk dengan password enable secret tadi yaitu SID. Oke, di sini di switch 4 sudah. Kita lanjut ke switch yang multilayer. CLI. Enable. Nah, di sini saya sudah masuk ke MLS 2 dan saya juga sudah membuat enable secret-nya. Caranya sama seperti tadi. Lanjut ke router 2. CLI. Ini kita bisa enable config hostname RTR2. Lanjut sage SID. Oke, kemudian kita bisa exit. Kita coba enable SID. Oke, di sini sudah berhasil. Kita lanjut ke MLS 1. Enable config hostname MLS 1. Kemudian enable secret SID. Exit. Enable SID. Oke, di sini sudah. Lanjut ke switch yang di bawahnya yaitu di sini, yaitu switch 1 CLI. Enable config. Kemudian kita singkat saja host
yaitu SW1, kemudian ENA switch SID, lanjut ke switch 2, enable conf host SW2, kemudian ENA switch SID. Kita lanjut ke router 1 yang di sebelah sini. Conf host RTR1 ENA switch SID. Ya sudah, lanjut yang router 3. Enable conf host RTR3 switch SID. Ya sudah, selanjutnya kita ke switch yang terakhir, yaitu sebelah sini. Enable config host SW3, kemudian ENA switch SID. Oke, sudah. Di sini kita bisa lihat compressionnya. Oke, di sini kita lanjut konfigurasi part 2, yaitu di sini kita diharuskan untuk membuat VLAN sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Kemudian kedua ada konfigurasi port face, itu pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk nama VLAN-nya harus sesuaikan dengan yang ini, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, di sini kita fokus dulu untuk nomor 1 dan nomor 2-nya. Ini kita bisa mulai di switch 4. Kemudian kita buat dulu VLAN-nya, VLAN 10 sampai VLAN 30, VLAN 10, VLAN 26. Name-nya harus disesuaikan, yaitu name capital VLAN 10. Kemudian selanjutnya VLAN 20. Selanjutnya name VLAN 20. VLAN 30. Name VLAN 30. Oke, sudah. Sekarang kita akan memasukkan interface pada setiap VLAN-nya. Nah, di sini sudah ada VLAN 10. Di sini ada FA02 sampai FA0/3. Di sini kita bisa mulai di VLAN 10 terlebih dahulu. Kita bisa exit. Di sini kita bisa gunakan interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian kita masukkan switch port mode akses, enter, kemudian switch port akses VLAN 10. Lanjut kita exit. Kemudian VLAN 20, di sini interface-nya interface range FA 0/4 sampai 5. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 20. Kita akan konfigurasi port face-nya terlebih dahulu. Ini kita oke teman-teman, jadi tadi di VLAN 10 kita belum membuat port face-nya. Jadi di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ke interface range FA0/2 sampai 3.
Kemudian di sini kita ketikkan spa atau spanning tree or face. Sini kita sudah. Kita lanjut ke interface. F0/4 sampai 5, kemudian kita ketik spa pro. Oke, di sini sudah. Kita lanjut di VLAN yang 30. Di sini interface range F0/6 sampai 7. Kemudian switch port mau diakses. Kemudian switch port akses VLAN 30. Jangan lupa SPAPO. Nah, di sini kita sudah konfigurasi di switch 4 yang sebelah sini. Kita lanjut di switch multilayernya. Kita bisa buka switch MLS-nya. Sini kita akan buat VLAN-nya. VLAN 10, name VLAN 10, kemudian lanjut VLAN 20, name-nya VLAN 20, kemudian VLAN 30, name-nya VLAN 30. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa perhatikan untuk switch yang multi-layer ini dia tidak terhubung dengan VLAN 20. Tetapi kenapa kita buat VLAN 20-nya juga? Karena nantinya itu kita akan konfigurasi di DHCP. Jadi semua VLAN yang terhubung dengan switch 4 ini, di mana switch 4 ini dia terhubung dengan switch multi-layer, maka ketika VLAN tersebut dia harus dimasukkan juga di multi-layer switch-nya. Oke, langsung saja kita akan memasukkan interface-nya pada setiap VLAN-nya. Di sini kita mau yang di VLAN 10 terlebih dahulu. Kita bisa exit, lalu interface range FA0/2 sampai 3, kemudian switch port mau diakses, kemudian switch port akses VLAN 10. Jangan lupa di SPAPO. Jangan lupa kita bisa exit, lanjut di VLAN 20 yaitu di interface range FA0/4 sampai 5, kemudian switch port mau diakses, switch port akses VLAN 30, kemudian jangan lupa oke teman-teman, di sini sudah. Selanjutnya kan di sini ada FA0/1 di mana terhubung ke switch multilayer dari switch 4 ke switch multilayer. Kemudian di switch multilayer juga ada FA0/1 yang terhubung ke switch 4. Nah, di sini kita akan terangkan terlebih dahulu. Kita mulai dari switch 4 terlebih dahulu. Kita masuk ke switch 4. Lalu di sini kita bisa exit. Di sini kita pergi ke interface FA0/1. Kemudian kita ketik switch port mode terang. Selanjutnya kita juga akan konfigurasi terangnya untuk VLAN-nya. Di sini kita bisa ketikkan switch port terang global VLAN sampai 30. Enter. Oke, di sini sudah. Lanjut kita ke switch multilayer. Di sini kita ke F0/1, interface F0/1. Nah, karena di sini di switch multilayer, maka kita harus konfigurasi encapsulation-nya dulu. Switch terang encapsulation .1Q. Lalu kita bisa switch port mode terang. Oke, sudah teman-teman, di sini kita tidak usah konfigurasi terang allowed ya teman-teman, karena itu hanya dilakukan di switch yang keempat saja. Berarti tandanya dia sudah mengizinkan ketiga VLAN untuk diberikan ke multilayer switch-nya. Nah, oke, di sini kita lanjut ke poin yang ketiga dan keempat, yaitu di sini kita harus konfigurasi DHCP server pada multilayer switch mode. Untuk server itu menggunakan IP yang 192.168.90.2. Nah, kemudian untuk data IP address untuk setiap VLAN multilayer switch mode, pada setiap VLAN masuk dari halaman pertama sampai satu VLAN, satu IP-nya 192.168.1, dan VLAN 20 itu 20.1 dan VLAN 30 itu 30.1. Terus untuk poin nomor 5, di sini kita disuruh
melakukan konektivitas dengan cara PIN. Kita akan lanjut buat IP untuk setiap VLAN-nya. Dan di sini kita bisa mulai di VLAN terlebih dahulu. Kita bisa buka multi layer switch. Kemudian di sini kita bisa exit. Kemudian kita pergi ke interface VLAN 10. Kemudian di sini kita ketikkan IP-nya. Untuk IP-nya kita ketikkan 192.168.10.1, kemudian sampai atasnya 25.25.25.0. Oke, di sini lanjut untuk VLAN 20. Kita exit, lalu interface VLAN 20. Lalu di sini kita buat IP-nya yaitu IPF 192.168.20.1.255.255.255.0. Oke, kemudian kita lanjut interface VLAN 30 IP address 192.168.30.1.255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk IP DHCP untuk VLAN-nya. Di sini kita mulai dari VLAN 20 terlebih dahulu. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita bisa ketik IP DHCP network. Untuk namanya yaitu di sini VLAN 10. Lalu kita ketikkan networknya, yaitu kita sesuaikan dengan VLAN 10. Nah, di sini untuk network VLAN 10 kan 192.168.10.0, kemudian 19-nya 255.0. Bisa masukkan network 192.168.10.0, 19-nya 255.0. Enter. Kemudian kita bisa masukkan default routernya. Nah, untuk default router berarti yang tadi kita jadikan IP di VLAN-nya yaitu 192.10.1. Default strip router 192.168.10.1. Kemudian kita konfigurasi untuk DNS server. DNS strip server. Di sini untuk perintahnya itu DNS servernya itu menggunakan IP 192.168.92 ini. Kita bisa ketik saja 192.168.90.2. Enter. Kemudian kita lanjut exit. Kita konfigurasi IP DHCP untuk VLAN 20 dan VLAN 30. Di sini kita masuk ke IP DHCP full VLAN 20. Kemudian masukkan networknya. Networknya itu 20 kilo. Kemudian default routernya yaitu 20.1. Kemudian DNS servernya yaitu sama, yaitu 90.2. Kemudian lanjut di sini kita exit, lalu lanjut ke VLAN 30. Nah, oke teman-teman, jika sudah, kita bisa cek result dan lihat di assessment item, lihat yang multi layer switch 2. Oke, di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini itu ada exclude address. Nah, jadi maksud dari exclude address ini, semisal nanti perangkat LAN itu nggak bisa menggunakan address ketiga address ini, atau API yang kita jadikan gateway untuk setiap VLAN-nya.
Nah, oke, langsung saja kita ke konfigurasi. Dan di sini kalian balik ke multi-layer switch 2-nya. Kemudian di sini kita masukkan IP yang dikecualikan, yaitu IP exclude tadi. Nah, di sini kita ketikkan IP DHCP exclude strip address 192.168.10.1, enter. Lalu masukkan lagi yang 20.1, lalu satu lagi yang 30.1. Oke, sudah. Di sini kita coba pengujian untuk melihat IP DHCP-nya apakah sudah berhasil. Di sini kita bisa coba yang di PC. Kita coba ke desktop, IP config. Lalu kita bisa coba klik yang DHCP. Nah, di sini sudah successful, teman-teman. Dia mendapat IP 10.2. Kemudian kita coba di PC VLAN 20, yaitu PC 4, desktop IP config DHCP. Oke, di sini juga sudah successful. Selanjutnya kita coba di VLAN 30, di PC 8, desktop IP config DHCP. Nah, di sini juga sudah successful. Oke, teman-teman, kita lanjut saja ke part yang ketiga, yaitu configure VLAN and trunking pada MLE1, SW1, dan SW2. Yang pertama, kita akan membuat VLAN di switch 1, itu yang ini. Kita buka, lalu enable passwordnya tadi, ID, kemudian config. Nah, di sini untuk switch 1 itu ada VLAN 40, 50, dan 60. Kita bisa buat VLAN terlebih dahulu. Namanya harus kapital. Kemudian VLAN 50. Namanya VLAN 60. Namanya VLAN 60. Lanjut, kita akan memasukkan interface untuk setiap VLAN-nya. Di sini kita mulai dari VLAN 40. Di sini punya saya itu, coba lihat. FA0/2 sampai FA0/4. Sini kita bisa kembali. Exit interface range FA0/2 sampai 4. Kemudian seperti biasa di sini kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Nah, jangan lupa kita di spanning tree port face. Lanjut di VLAN yang 20, interface range FA0/5 sampai 6. Untuk switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Kemudian yang lupa spato. Oke, lanjut ke yang VLAN 60, interface range FA0/7 sampai 8. Lalu kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 60.
Kemudian di sini jangan lupa spanning tree portfast. Oke, sudah. Selanjutnya kita lanjut ke interface yang mengarah ke multi-layer switch-nya. Di sini kita akan terangkan di sini exit interface FA0/1 switch port mode terang. Setelah itu switch port terang, allowed VLAN 40-60. Kemudian di sini saya sudah mengizinkan VLAN untuk switch multilayer switch ya. Nah, kita beralih ke switch yang kedua, yaitu di sini. Sini saya akan membuat yang VLAN 60 dan 70 saja. Kita bisa ketikkan enable SID. Kemudian kita buat VLAN 60. Kita ke config VLAN 60. VLAN 60. Lanjut VLAN 70. N-nya VLAN 70. Oke, sudah. Di sini selanjutnya kita akan memasukkan interface untuk setiap VLAN-nya. Di sini kita mulai dari VLAN 60 dulu. FA0/2 sampai 3. Kita exit interface range FA02 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 60. Terus jangan lupa di sini kita pakai. Kemudian di sini kita exit. Kita lanjut VLAN 70 yaitu /4 sampai 6. Interface range FA0/4 sampai 6. Kemudian switch port mode akses. Switch port akses VLAN 70. Kemudian spanning tree portfast. Berarti di sini kita sudah memasukkan interface-nya. Nah, di sini dari switch 2 ke multilayer switch, kita juga harus terangkan exit, lalu interface FA0/1, kemudian switch port mode terang, dan jangan lupa switch port terang allowed VLAN 60-70. Oke, di sini kita sudah menerangkan dari switch ke multilayer switch-nya. Nah, di sini kita bisa buka multilayer switch-nya. Kita enable passwordnya SID, kemudian config. Dan di sini kita akan buat VLAN 40-70 karena multilayer switch ini mencakup dua switch, teman-teman, di mana ada VLAN 40-70. Kita bisa buat langsung buat VLAN 40. VLAN 40. Name VLAN 40 sama namanya VLAN 50. Kemudian VLAN 60. Name-nya VLAN 60. Dan yang terakhir VLAN 70. Dan name-nya juga VLAN 70. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membuat VLAN-nya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan konfigurasi di DHCP server pada multilayer switch 1 untuk semua VLAN servernya dan setting DNS servernya itu dengan IP ini. Lalu kemudian untuk IP-nya juga ada ketentuannya. Jadi multilayer switch 1 ini
akan gunakan IP pertama dari setiap VLAN-nya. Jadi semisal kayak tadi di VLAN 40 dia IP pertamanya 40.1, kemudian VLAN 50 IP pertamanya itu 50.1, dan VLAN 60 60.1, dan seterusnya sampai VLAN 70. Dan yang terakhir VLAN 70 yaitu IP pertamanya 70.1. Oke, langsung saja kita mulai yang di VLAN 40. Kita exit, lalu kita masuk ke interface. Nah, kita sudah masuk ke interface VLAN 40. Kemudian di sini kita pasang IP address 192.168.40.1, subnet masknya 255.0. Kita lanjut ke interface VLAN 50. IP-nya 50.1. Kita masuk ke VLAN 60. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membuat IP-nya untuk per VLAN-nya. Nah, sekarang kita akan terangkan juga ya dari multi-layer switch 1 ke switch 1 dan switch 2-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan interface range saja. Interface range FA0/1 dan FA0/2. Kemudian di sini bahwa di switch multi-layer ini kita nggak bisa langsung konfigurasi terangnya, tapi kita harus masuk encapsulation-nya dulu. Maka dari itu kita bisa ketik switch port terang encapsulation .1q, enter, kemudian switch port mode terang, enter. Teman-teman, di sini kita sudah menerangkannya. Nah, seperti di port sebelumnya, kita akan konfigurasi DHCP untuk per VLAN-nya, untuk IP per VLAN-nya seperti yang di port sebelumnya ya. Di sini kita mulai yang VLAN 40 terlebih dahulu. Di sini kita ketik IP DHCP full, untuk namanya itu VLAN 40. Kemudian kita ketikkan network 192.168. Networknya itu yang titik 40.0 255.0. Ya, kemudian kita lanjut default routernya. Nanti ini yang akan dijadikan gateway-nya. Default router 192.168.40.1. Kemudian DNS servernya harus IP 90.2 ya teman-teman. Kita exit. Kita lanjut di VLAN 50 sampai VLAN 70.
Di sini kita sudah konfigurasi DHCP untuk VLAN 40 sampai VLAN 70. Nah, jika kalian bingung, di sini kalian konfigurasinya sama seperti ini. Kemudian default router kita gunakan network yang dijadikan IP pertama pada setiap VLAN-nya. Untuk VLAN 40 kan tadi 40.1, VLAN 50 yaitu 50.1. Nah, itu yang dijadikan default routernya. Kemudian untuk DNS server ini kita sama semua. Nah, lanjut kita akan coba uji apakah DHCP yang tadi kita buat apakah sudah berhasil. Di sini kita coba cek di VLAN 50, yang 40. Ke desktop, IP config, lalu kita klik DHCP. Oke, di sini sudah successful. Nah, di sini mendapatkan IP 40.2. Lalu kita cek di VLAN 50. Oke, di sini juga sudah successful. Kita coba di VLAN 60. Di sini juga sudah successful. Terakhir di VLAN 70. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk completion-nya ini juga sudah 66%. Nah, kita lanjut saja ke konfigurasi yang part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Yaitu yang router 3 ini dan switch 3 yaitu yang ini. Sini kita bisa buka switch 3. Kita enable, lalu passwordnya SID, kemudian kita ketik conf. Nah, seperti biasa di sini di switch 3 ini kita akan membuat VLAN terlebih dahulu. Nah, di sini di switch 3 ada VLAN 80 dan 90. Jadi di sini kita bisa buat dulu VLAN-nya. Name VLAN 80. Kemudian VLAN 90, name-nya juga VLAN 90. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan memasukkan interface pada setiap VLAN-nya. Di sini kita exit dulu. Lalu kita mulai di VLAN 80. Di sini kita bisa lihat untuk interface-nya itu FA0/1, kemudian yang ini itu FA02-3. Di sini interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 80. Dan jangan lupa spanning tree port flash. Lanjut di VLAN 90 yaitu FA 0/4 sampai 5. Di sini kita ketikkan switch port mode access, VLAN 90, spanning tree port flash. Oke. Dan jangan lupa teman-teman di sini FA0/6 yang menuju ke router. Di sini kita juga harus terangkan. Kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface FA0/6. Lalu switch port mode terang. Lalu switch port terang lewat VLAN 80 sampai 90. Oke, sudah teman-teman. Di sini kita coba lihat cek result. Kita cari switch 3. Dan bisa dilihat di sini di switch 3 sudah tercentang semua ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke router 3.
Nah, di sini kan switch 3 dan router 3. Tadi yang di switch 3 sudah, kita lanjut ke router 3. Sini kita enable passwordnya SID, lalu config. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke gig 0/1 terlebih dahulu yang mengarah ke switch 3. Nah, di sini kita akan men-shutdown agar di sini itu berubah menjadi warna hijau. Kita exit. Nah, di sini kita akan buat sub interface untuk per VLAN-nya. Nah, di sini kan ada VLAN 80 dan 90. Kita mulai dari VLAN 80 terlebih dahulu. Jadi caranya kita masuk ke interface gig 0/1 titik 80. Kemudian jangan lupa ketikkan encapsulation .1q 80. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya itu masih sama, yaitu harus menggunakan IP pertama pada setiap VLAN-nya. Jadi semisal IP VLAN 80 itu berarti 80.1. Di sini kita bisa masukkan IP address 168.80.1. Kemudian subnet masknya 255.0. Enter. Lanjut kita buat sub interface yang VLAN 90. Di sini kita masuk titik 90. Kemudian encapsulation .1q 90. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 90.1. Oke teman-teman, di sini kita sudah buat sub interface VLAN 80 dan VLAN 90. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk poin selanjutnya. Di sini disuruh konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3. Nah, tetapi di sini hanya untuk VLAN 80 saja ya teman-teman. Kemudian untuk DNS server itu harus sama dengan IP tadi, yaitu 90.2. Kita langsung setup saja. Sini kita bisa ketikkan IP DHCP port VLAN 80. Kemudian masukkan networknya 168.80.0 dan subnet masknya. Kemudian default router yaitu 192.168.80.1. Kemudian yang terakhir DNS server harus sama yaitu 90.2. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi DHCP untuk VLAN 80-nya. Di sini sekalian saja kita akan mengecualikan IP yang default router karena ini sudah dijadikan gateway. Kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN. Kemudian kita bisa ketikkan IP DHCP exclude, kemudian address 192.168.80.1. Sini diberi strip. Selanjutnya kita akan lompat ke multi-layer switch 1 terlebih dahulu. Di sini karena tadi di multi-layer switch 1 itu kita belum menambahkan konfigurasi yang exclude address atau yang mengecualikan IP gateway-nya untuk setiap wilayah. Nah, di sini kita bisa langsung
Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP exclude strip address 192.168 kita mulai yang 40 dulu, VLAN 40.40.1. Oke, kita sudah konfigurasi IP DHCP exclude address-nya. Nah, kita kembali lagi, kita coba pengujian untuk VLAN 80 apakah DHCP yang tadi kita lakukan sudah berhasil. Kita coba ke PC 22, lalu desktop IP config DHCP. Nah, di sini sudah berhasil. Kalian bisa coba di ketiga PC ini, yaitu pasti sudah successful. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu di sini diharuskan untuk konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2. Jadi di sini kita akan konfigurasi manual. Kita mulai di server 1 dulu. Desktop, lalu IP config. Di sini kita akan memasang IP secara manual atau static. Nah, di sini server 1 kita gunakan IP yang 192.168.90.2. Karena IP 90.1 itu sudah dijadikan gateway-nya. Nah, di sini subnet mask-nya 255.0. Nah, default gateway-nya itu 168.90.1. Kemudian DNS server kita gunakan DNS yang sudah ditentukan, yaitu 192.168.90.2. Kita bisa close. Kita lanjut ke server 2. Masuk ke desktop, IP config. IP-nya yaitu 90.3. Subnet mask-nya 255.0. Default gateway-nya 1. Lalu DNS servernya itu 192.168.90.2. Oke, kita sudah konfigurasi secara manual untuk server 1 dan server 2-nya. Jadi di sini kita bisa coba pengujian di PC 22. Kita kirim paket dari PC 22 ke server 1. Oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke part berikutnya, yaitu part 5. Tentang konfigurasi IP address point to point. Oke, teman-teman, jadi di sini pada setiap router sudah disediakan dari display-nya. Ini sudah ada IP-nya masing-masing. Kita hanya perlu memasukkan dan konfigurasinya saja. Oke, kita mulai dari router 3 dulu. Kita bisa buka. Nah, teman-teman bisa lihat untuk yang arah gig 0/1 ini, kita sudah konfigurasi IP-nya. Untuk sub interface VLAN 80 dan 90. Nah, sekarang kita ke interface gig 0/0. 0/0. Di sini untuk IP-nya itu 10.10.10.6. Perhatikan untuk slice-nya itu slice-nya 30. Kita masuk, kemudian kita akan masukkan IP address 10.10.10.6. Kemudian subnet mask-nya karena slice 30. 255 255.255.252. Kemudian no shutdown. Oke, sudah teman-teman. Kita lanjut ke router yang satunya. Di sini ada dua jalur, yaitu gig 0/1 dan gig 0/0. Di sini kita mulai di gig 0/1 terlebih dahulu. Yang mengarah ke router 3-nya. Di sini kita bisa ketik enable, passwordnya SID, lalu config. Setelah itu interface gig 0/0, 0/1. Kemudian IP add 10.10.10.6. Subnet mask-nya 255.252. Jangan lupa no shutdown. Oke, di sini sudah hijau. Kemudian kita lanjut ke yang gig 0/0 yang mengarah ke router 2. Sini kita exit terlebih dahulu. Lalu interface gig 0/0. Kita pasang IP-nya yaitu 10.10.10.1. Lalu subnet mask-nya 252. Kemudian no shutdown. Oke, kita buka di router 2. Nah, di sini ada 3 jalur ya, teman-teman. Jalur yang ke router 1, ada jalur yang ke multilayer switch 1, dan juga ada jalur yang ke multilayer 2. Kita mulai yang ke arah router 1. Kita ketikkan enable, passwordnya SID, config. Kita akan masuk ke interface gig 0/1. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2. Subnet mask-nya 252.
Lalu jangan lupa no shutdown, lalu exit. Lalu kita yang mengarah ke multi-layer switch 2 yaitu keep 0/0. Kemudian di sini IP add. Untuk IP-nya itu 10.10.10.9. Kemudian subnet masknya 252. Kemudian no shutdown. Lalu kita ke interface yang terakhir yaitu yang mengarah ke switch multi-layer 1 yaitu git 0/2. Sini kita pasang IP-nya itu 10.13. Subnet masknya 252. Jangan lupa no shutdown. Oke, di sini kita sudah konfigurasi di router 1, router 2, dan juga router 3. Nah, sekarang kita ke multi-layer switch-nya. Kita mulai ke multi-layer switch 1 terlebih dahulu. Nah, di sini untuk multi-layer switch 1 yang mengarah ke router 2 yaitu menggunakan FA0/3. Sini kita ketikkan interface gig 0/3. FA0/3 ya teman-teman. Di multi-layer switch ini kita nggak bisa langsung menambahkan IP nih, kita harus konfigurasi yang namanya no switch port. Nah, di sini kita bisa ketikkan no switch port. Nah, barulah di sini kita bisa pasang IP address. Jadi IP-nya itu 10.14, kemudian 255.252. Jangan lupa no shutdown. Oke, lanjut ke multi-layer switch 2 yang sebelah sini. Enable SID confd. Nah, di sini dia itu mengarah ke router 2 menggunakan FA0/6. Interface FA0/6. Sini kita bisa masuk di interface FA0/6. Ini ya. Jangan lupa no switch port, kemudian kita pasang IP add 10.10. Subnet masknya 252. Jangan lupa no shutdown. Nah, oke, lanjut teman-teman, kita ke part yang ke-6 yaitu konfigurasi OSPF in all of router. Kita mulai dulu untuk router yang sebelah sini yaitu router 3. Nah, untuk konfigurasi OSPF ini dia itu ada ketentuannya, yaitu kita harus menggunakan ID untuk OSPF-nya itu. Kita bisa ketikkan router OSPF 1. Nah, barulah di sini kita akan mempromosikan atau mengadvertise dari network di router 3-nya. Nah, jadi teman-teman, yang pertama di sini router 3 kan ada yang IP 10.5 dan juga 10.6. Nah, maka kita juga bisa pastikan bahwa network nggak mungkin 10.5 karena 10.5 itu sudah digunakan di router 1. Kemudian kalau yang 10.6 yaitu dia sudah digunakan di interface gig milik router 3-nya. Karena di sini ada range IP yaitu 0.5 dan 0.6. Nah, tetapi kalau yang IP broadcast-nya itu 10.10.7 itu kan pasti kedua itu tidak bisa digunakan, maka dari itu kita menggunakan network yang 10.5 dan 10.6 sehingga networknya itu adalah 10.4. 10.10.10.4. Kemudian di sini kita bisa tuliskan wildcard-nya. Untuk wildcard karena di sini 30 jadi 0.0.0.3. Nah, kalau kalian sudah lihat di video CCNA sebelumnya, itu kalian pasti paham gimana caranya mencari wildcard. Kemudian di sini kita bisa tuliskan areanya, misal 0 saja. Setelah itu kita promosikan yang IP VLAN 80 dan 90. Kita bisa tulis saja network untuk VLAN 80. Di sini kan network VLAN 80 itu 80.0. Nah, di sini .192.168.80.0. Kemudian karena slide-nya 24, wildcard-nya itu pasti 0.255. Kita bisa enter untuk area sama. Selanjutnya yang VLAN 90. Oke, di sini kita sudah
semua network di router 3-nya. Nah, kita lanjut konfigurasi OSPF di router 1-nya. Kita bisa buka router 1. Lalu di sini kita bisa ketikkan exit. Lalu di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Kemudian ID-nya harus sama, teman-teman. Kita promosikan yang tadi dulu yang 10.4 karena yang arah sebelah sini, network sebelah sini yang mencakup 10.5 dan juga 10.6. Network 10.4, backupnya 0.0.0.3. Kemudian areanya juga 0. Oke, di sebelah sini sudah, kita lanjut yang di sebelah sini. Nah, yang di sebelah sini itu ada IP 10.1 dan 10.2. Nah, kita bisa perkirakan, yaitu pasti networknya 10.0. Di sini kita bisa langsung promosikan 10.0. Untuk backupnya itu sama. Nah, karena di sini yang pertama itu pasti network, kemudian yang kedua IP, yang ketiga juga IP, dan selanjutnya yang 10.3 itu pasti broadcast. Nah, oke, di router 1 sudah. Lanjut kita ke router 2. Di router 2 ini dia ada 3 jalur, yaitu yang mengarah ke router 1 dan multilayer switch 1 dan multilayer switch 2. Nah, di sini kita mulai yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu. Tadi itu networknya 10.0. Nah, di sini kita ketikkan router OSPF terlebih dahulu. Kemudian kita mulai yang mengarah ke router 1, yaitu network 10.0. Lokatnya itu titik 3 karena slash 30. Dan areanya itu 0. Ini kurang 0 ya, teman-teman. Kita langsung saja ketikkan network 10.12. Kita bisa enter. Lanjut kita promosikan IP yang sebelah sini, IP 10.9 dan 10.10. Nah, pasti networknya itu pasti 10.8. Kita bisa tuliskan saja 10.8. Untuk lokernya itu sama dan arahnya sama, enter. Oke, di semua routernya kita sudah konfigurasi OSPF. Nah, sekarang kita ke multilayer switchnya. Kita juga harus konfigurasi OSPF di MLS ini. Nah, di sini kita bisa mulai di multilayer switch 1. Nah, di sini di multilayer ini kita gak bisa langsung ketikkan router OSPF 1, tapi kita harus ketikkan dulu IP routing. Kita ketikkan IP routing. Nah, barulah di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. .10.10.12. Kemudian lokernya itu 0.0.0.3 karena slash-nya 30. Kemudian areanya itu sama, yaitu 0. Nah, lanjut teman-teman, kita ke area switch 1 dan switch 2, di mana kita akan mempromosikan network dari VLAN 40, 50, dan 60, dan 70. Sini kita network 192.168.40.0. Kemudian untuk wildcardnya itu kita gunakan 255 karena slash-nya 24. Areanya tetap sama, yaitu 0. Lanjut yang VLAN 50, kita ganti saja 50.0. Kita lanjut yang VLAN 60. Lanjut yang terakhir yaitu VLAN 70. Sekarang kita lanjut di switch multilayer 2-nya yang di sebelah sini. Di sini kita bisa exit. Di sini ada 4 network yang arah sini, yang VLAN 10, VLAN 20, dan 30. Nah, di sini kita juga ketikkan IP routing. Baru kita ketikkan router OSPF 1. Baru kita promosikan network. Nah,
10.10.10.8. Wildcardnya 0.3, areanya sama yaitu 0. Nah, lanjut kita promosikan network yang VLAN 20 sampai VLAN 30. Nah, di sini kita promosikan yang VLAN 10 terlebih dahulu. Di sini kita beri saja network 9.168.10.0. Kemudian wildcardnya ini pakai yang 255 karena slice-nya 24. Kemudian areanya sama. Di sini oke, kemudian kita ketikkan untuk VLAN 20 yaitu di 20.0. Lanjut VLAN 30. Kita coba cek to show IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah ada network yang 90.1 yaitu yang arah VLAN 90 dan 10.13 yaitu arah yang sebelah sini. Di sini kita juga bisa cek dengan to show IP. Oke, di sini untuk informasinya di sini sudah ada O yaitu SPF. Kita coba bisa cek dengan P. Kita kirim paket, semisal di sini kita coba cek dulu. Kita aktifkan dulu DHCP-nya. Sini saya akan kirim paket. Sini. Kirim paket dari sini ke sini. Kita coba lagi. Nah, di sini itu sudah successful ya teman-teman. Nah, kalian juga sudah ada IP DHCP-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke part yang ketujuh yaitu konfigurasi DNS dan juga web servernya. Di sini kita diharuskan untuk konfigurasi DNS servernya itu di server 1 ya teman-teman. Yaitu yang ini. Kemudian kita disuruh buat record untuk akademi sekolahan ID namanya dengan IP-nya itu 192.168.90.3. Kemudian kita juga diharuskan untuk membuat name record untuk namanya itu www.academy.sekolahan.id. Itu lokal akademi sekolahan.id. Lalu ke DNS. Nah, pastikan di sini itu on ya. Atau harus nyala. Nah, di sini kita bisa langsung buat untuk tipenya itu record. Kemudian namanya ini academy.sekolahan.id. Kemudian IP-nya itu address-nya di sini bisa diisikan 192.168 titik 90.3. Kemudian kita bisa add. Kemudian lanjut kita buat, kita bisa Gmail. Lalu untuk namanya itu www.academy.sekolahan.id. Kemudian di sini untuk hostname-nya juga sama yang tadi.
Kemudian kita bisa add. Oke teman-teman, di sini di server 1 itu kita sudah konfigurasi DNS-nya. Sekarang kita ke server 2 untuk konfigurasi web servernya. Kita ke service, kemudian ke HTTP. Pastikan ini sudah on ya teman-teman. Kita bisa ke index.html, kemudian kita edit. Nah, di sini di instruksinya itu kita disuruh ganti teman-teman. Nah, di sini untuk yang welcome to Cisco Packet Tracer kita bisa ubah ke welcome to Akademi Sekolahan.id. Oke, kita bisa masuk saja. Welcome to Akademi Sekolahan ID. Untuk huruf besar maupun huruf kecilnya itu harus diperhatikan. Terus kalau sudah, di sini kita bisa save. Di sini kita bisa yes. Nah, kita coba saja pengujian di PC22. Pastikan sudah ada IP DHCP-nya. Nah, di sini sudah ada IP DHCP-nya. Kemudian di sini kita ke command prompt. Nah, kita coba. Kalau tadi di DNS server kan gunanya supaya kita bisa ping dengan gunakan tadi ya web server. Nah, kita coba ping akademi tadi. Kita coba ping akademi.sekolahan.id. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman, atau reply from, artinya dia sudah berhasil. Nah, di sini kita sudah selesai pengujian DNS servernya. Nah, di sini kita coba pengujian web servernya. Kita coba di VLAN 60, pastikan sudah ada IP-nya. Sini sudah ada IP-nya. Kita lanjut ke web browser. Nah, di sini yang namanya tadi dia web servernya yaitu www.akademi.sekolahan.id. Kita bisa klik yang go. Bisa lihat di sini sudah ada output yaitu welcome to academy.sekolahan.id. Nah, di sini itu yang tadi kita buat ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan lanjut ke part yang terakhir yaitu part 8, di mana kita harus konfigurasi akses list. Nah, di sini kita diharuskan untuk konfigurasi akses list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server atau ke salah satu server. Terus gunakan ID akses listnya itu 101. Kita bisa langsung pergi ke router 3. Enable ID conf. Jadi perintahnya itu seperti ini. Akses triple list 101. Kemudian ketikkan deny. Karena kita akan memblokir, jadi kita pilih paketnya itu yang deny. Kemudian di sini kita tuliskan, karena kita akan memblokir VLAN 10 dan 60, kita tuliskan yang VLAN 10 terlebih dahulu, yaitu networknya yaitu 192.168.10.0, lalu wildcardnya 0.0.0.255. Kemudian di sini kita tambahkan IP terlebih dahulu. Kemudian kita juga tuliskan network dari VLAN 90, karena kan ini tujuannya untuk blokir VLAN 10 dan 60 di servernya. Nah, server itu berada di server VLAN 90. Di sini kita ketikkan network dari VLAN 90 ya, itu 192.168.90.0, lalu kita tuliskan wildcardnya 0.0.0.255, karena slash-nya itu 24.
Setelah itu kita enter. Nah, untuk VLAN 10 udah, kita lanjut ke VLAN 60. Sini kita ganti saja IP-nya itu, networknya berarti 60.0. Nah, di sini kan dia itu defaultnya itu berarti semua itu masih terblokir ya. Jadi di sini kita itu baru mengecualikan saja. Nah, di sini kita bisa ketik akses list 101 permit IP any. Selanjutnya kita akan konfigurasi in dan outnya. Teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi in dan outnya. Jadi nanti paket dari VLAN 10 dan VLAN 60 itu kita akan buat supaya dia terblokir di gig 0/1. Jadi nanti paket dari kedua VLAN ini yaitu akan terblokir dari interface 0/1. Sini kita bisa pergi dulu ke interface gig 0/1. Interface gig 0/1.90. Lalu perintahnya itu IP access strip group 101 out. Kenapa out? Karena yang ini tuh berperan di gig 0, kemudian outnya itu di gig 0/1. Karena dia masuk di sini gig dan keluar ke gig 1, jadi karena kita tujuannya memblokir yang 0, jadi di sini kita tuliskan out. Kemudian kita enter. Lalu kita coba kirimkan paket dari VLAN 60. Coba dari VLAN 60 ke server 1. Nah, di sini langsung valid, teman-teman. Atau kita coba lagi. Nah, di sini itu valid. Nah, dikarenakan kita tadi sudah menerapkan akses list pada router 3 supaya VLAN 60 tidak bisa ping atau tidak bisa ke servernya. Nah, teman-teman, di sini bisa lihat untuk komplesinya sudah 100%, yaitu sudah saya lakukan semua. Nah, di sini kita bisa cek result. Nah, di sini sudah congratulations on completing this activity. Di sini kita bisa lihat di sini sudah tercentang semua. Kita sudah berhasil untuk menyelesaikan SuperLab 1.